Sahabat doa, sahabat iman, di mana saja berada, saya sungguh bersyukur untuk semua doa yang dinaikkan, dukungan, support yang diberikan di dalam layanan YouTube ini. Kita terus berharap supaya ada banyak orang makin mengenal Tuhan Yesus dan makin percaya akan mujizat yang luar biasa. Iman makin ditingkatkan. Sebelum kita bahas firman Tuhan, saya mengundang kita untuk bernyanyi bersama-sama, memuji, menaikkan syukur kepada Tuhan lewat pujian ini. Percaya bukan karena melihat. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Kekuatan di hidupku, ku dapat di dalam-Mu. Kau teguhkan hatiku, tiada yang mustahil bagimu. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Sebab aku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu yang selalu digenapi di hidupku. Ku percaya, bukan karena melihat, namun karena firman-Mu tiada pernah berubah. Bapa, urapilah kebenaran firman Tuhan ini. Layakkan kami melihat dan memaknai kebenaran firman Tuhan ini dari pandangan sudut hikmat dari Tuhan. Teguhkanlah hati kami mendengarkan kebenaran firman Tuhan ini. Mampukanlah kami, ya Tuhan, supaya kami dapat menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan. Berkatilah firman Tuhan ini. Haleluya. Amin. Firman Tuhan pada hari ini, saat ini, berbicara tentang Bartimeus yang buta. Di sekitar kita mungkin pernah melihat ada orang buta, apakah itu buta merem ataukah buta melek, ya. Maksudnya merem, matanya tertutup, atau dia buta melek, terlihat matanya terbuka tapi sebenarnya dia buta. Di dalam firman Tuhan Markus pasal 10 ada cerita di sana. Suatu ketika Tuhan Yesus berada di kota Yeriko bersama dengan murid-muridnya, dan orang berbondong-bondong mengikuti rombongan Tuhan Yesus. Mengapa? Karena orang-orang yang hidup pada masa Yesus itu, mereka tahu bahwa kalau ada Tuhan Yesus, pasti di situ ada mujizat. Markus pasal 10 ayat 46 sampai 52. Cerita bagaimana Yesus menyembuhkan Bartimeus.
Bartimeus, dia seorang pengemis, dia seorang yang miskin, dan dia buta secara jasmani. Ketika dia mendengar bahwa Yesus akan melewati tempat di mana dia biasa mengemis, meminta-minta sedekah kepada orang yang lewat. Dia mendengar bahwa Yesus akan lewat. Dia langsung pasang badan dan dia siap untuk menunggu kedatangan Tuhan Yesus. Telinga dia pasang dan dia simak baik-baik suara-suara yang ada di sekitar kebutaannya. Dia mendengar langkah-langkah orang datang mendekati tempat di mana dia duduk mengemis. Dan ketika dia tahu bahwa Yesus kurang lebih sudah ada di hadapan dia, dengan teriakan yang luar biasa, di dalam ayat 47 Markus pasal 10 berkata, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Ayat 48 dengan bunyi yang sama dia berkata, anak Daud, kasihanilah aku. Dan ayat 49, ketika Yesus mendengar, Yesus langsung stop. Dia berhenti dan menyuruh memanggil orang buta itu. Yesus bertanya di dalam ayat 51, hai Bartimeus, apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu? Jawab orang buta yang namanya Bartimeus itu kepada Tuhan Yesus, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Mari perhatikan kalimat-kalimat iman yang dia lontarkan dari mulutnya. Dia berkata di dalam ayat 47, 48, Yesus anak Daud, anak Daud. Dan dia berkata, Rabuni, supaya aku dapat melihat. Di dalam tafsiran, Bartimeus memang dia buta jasmani. Memang dia tidak bisa melihat. Memang dia hidup di dalam kegelapan. Tetapi sebenarnya dia memiliki mata rohani yang luar biasa. Mata rohani yang terbuka kepada kebenaran. Bartimeus sudah mendengar tentang Yesus. Bartimeus tahu siapa Tuhan Yesus. Dia yakin Tuhan Yesus mampu menyembuhkan kebutaannya. Bartimeus tahu bahwa Yesus adalah pribadi yang punya kuasa, pribadi yang dapat mengadakan mujizat. Sehingga waktu dia tahu bahwa Yesus akan lewat di jalan di mana dia mengemis, dia tunggu kedatangan Tuhan Yesus. Di saat yang tepat, dia tahu Yesus ada di sana. Yesus sudah ada di depan hati dia. Dia berteriak dengan iman. Yesus anak Daud. Yesus anak Daud adalah satu gelar yang diberikan kepada Tuhan Yesus, yang mempunyai arti bahwa Yesus adalah penebus yang sudah lama ditunggu-tunggu oleh orang Israel. Yesus anak Daud menyatakan satu arti bahwa orang yang tahu bahwa Yesus anak Daud, orang itu tahu bahwa itulah Mesias, itulah Raja yang ditunggu-tunggu. Yesus mengulurkan tangannya kepada Bartimeus dan dia menjamah Bartimeus, dan terjadilah saat itu mujizat. Bartimeus bisa melihat. Banyak orang Kristen sekarang terbalik. Mata jasmaninya melihat, namun mata rohaninya buta. Orang Kristen seperti ini seringkali kita lihat masih ada. Berkata saya orang Kristen,
berkata saya melayani Tuhan, berkata saya setia kepada Tuhan, berkata saya sering berdoa kepada Tuhan, berkata saya sering melayani Tuhan. Tapi ketika dia berkata, Tuhan, Tuhan, tolonglah aku, Tuhan, Tuhan, lihatlah aku, Tuhan akan berkata, maaf, saya tidak kenal engkau. Sahabat doa, sahabat iman, saya berharap kalimat itu jangan sampai kita dengar datang kepada kita. Orang Kristen yang mata jasmaninya melihat, tapi mata rohaninya buta, dia akan mengalami kesulitan di dalam kehidupan. Ada satu cerita juga yang pernah terjadi di dalam 2 Raja-Raja pasal 6 dalam Perjanjian Lama. Ada peristiwa yang pernah terjadi di sana. Pembantu Elisa, dia bernama Gehasi. Suatu waktu dia bangun pagi-pagi dan dia keluar, dia melihat di depan tempat dia berdiri, dia kaget setengah mati karena di luar sudah banyak tentara dan kuda dan kereta orang Aram mengepung kota di mana Gehasi dan Elisa tinggal. Gehasi, dia kaget dan dia berlari. Dia datang kepada Elisa, dia berkata, Tuan, Tuan, celaka. Apa yang harus kita perbuat? Jawab hamba Tuhan Elisa, jangan takut, sebab perhatikan, mata terbuka, rohani terbuka akan mampu melihat mujizat di depan. Hamba Tuhan Elisa berkata, jangan takut hai Gehasi hambaku, sebab lebih banyak yang menyertai kita. 2 Raja-Raja pasal 6 ayat 17. Lalu berdoalah hamba Tuhan Elisa, ya Tuhan, bukalah kiranya mata bujang saya supaya ia melihat. Maka Tuhan membuka mata bujang itu sehingga ia melihat. Dan saudara, ketika Gehasi melihat, matanya dibukakan, melihat dengan mata rohani, apa yang terjadi? Tampaklah gunung itu penuh dengan kuda dan kereta berapi sekeliling Elisa. Sahabat doa dan sahabat iman, bagaimana kondisi mata kita saat ini? Matius 6 ayat 22 dan 23. Perhatikan, Matius 6 ayat 22 dan 23. Mata adalah pelita tubuh. Jika matamu baik, teranglah seluruh tubuhmu. Jika matamu jahat, gelaplah seluruh tubuhmu. Ayat ini menjelaskan ada 2 jenis mata. Mata baik dan mata jahat. Mata yang baik pasti membawa kebaikan. Mata yang baik pasti membawa kemenangan, pasti membawa keberhasilan, pasti membawa menuntun kepada kesuksesan. Bagaimana dengan mata yang jahat? Mata yang jahat pasti membawa kepada kegagalan. Mata yang jahat membawa kepada kesengsaraan. Mata yang jahat membawa kepada kehancuran. Hidup ini pilihan. Mau pilih yang mana? Mata yang baik, mata yang diurapi oleh Allah, yang mampu menembus, melihat jauh ke depan akan rencana Tuhan yang indah buat kita, buat saudara. Atau mau mata jahat saja, mata yang dibungkus oleh tipu muslihat, mata yang dibungkus oleh tipuan iblis setan, penguasa di udara, penguasa bawah tanah, yang membawa kepada kehancuran, membawa kepada kegagalan. Saat ini tentukan pilihanmu. Never try to give up. Never give up to try.
asal kita datang kepada Tuhan dengan mata iman, mujizat pasti dinyatakan kepada kita. Puji nama Tuhan, haleluya. Tuhan memberkati.